Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Penangkapan DPO terpidana Salihin alias Saleh bin Abdullah oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Rindang Banua Gang Akhlak, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI melalui Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Irjen Pol Iwayan Sugiri SH, SIK, MC, mengatakan, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut mengajukan kasasi hingga akhirnya Saleh dinyatakan bersalah dan mendapat vonis 7 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Belum sempat eksekusi hukuman dilakukan, Saleh berhasil melarikan diri, hingga akhirnya Kejaksaan Negeri Palangkaraya bersurat kepada BNN Provinsi Kalteng untuk melakukan pencarian terhadap Saleh. Saat dilakukan pengejaran Saleh kembali berhasil meloloskan diri, namun tim BNN tetap melakukan olah TKP dan berhasil menyita uang sebesar Rp92.538.000 dari tangan salah satu anggota sindikat berinisial E. Lebih lanjut Iwayan Sugiri mengatakan, 2 tahun sebagai pelarian Saleh, bandar narkoba kelas kakap, pendiri kartel Kampung Narkoba Puntun pasca putusan kasasi Mahkamah Agung No. Kapit, Sus 2022. Tanggal 15 Oktober tahun 2022 S dinyatakan hilang dan melarikan diri. Dari hasil penelusuran BNN, diketahui Saleh melarikan diri ke Samarinda 6 bulan lamanya, ia berpindah dari hotel ke hotel lainnya. Karena tak ada tempat yang bisa ia tuju, Saleh berimigrasi ke Banjarmasin 1 bulan lamanya menetap di Banjarmasin. Setelah merasa situasi aman ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Jalan Rindang Banua, Gang Akhlak Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalteng, jelasnya. Setibanya di kampung halaman ia kembali melakoni perannya sebagai bandar narkotika bak seekor kancil. Saleh cukup lincah dalam melancarkan aksinya. Ia banyak memiliki orang suruhan untuk menjalankan bisnis haram tersebut di wilayah kekuasaannya. Bisa dipastikan bersih, Pak. Kita bersihkan, kita janji. Oke, Pak. Dan bukan tugas BNN saja loh, tugas semua dan tugas masyarakat. Karena ini adalah tanggung jawab kolektif masyarakat. Betul. Masyarakat tidak boleh terprovokasi oleh mereka, terayu dengan duit-duit kecil yang mereka berikan kepada oknum-oknum di sini untuk oknum masyarakat maupun siapa sekalipun kita bersihkan. Dari hasil pemeriksaan diketahui Saleh menerima barang dari seorang bandar besar berinisial A yang mengakui berdomisili di Semarang. A mengirim sabu melalui Banjarmasin menggunakan jalur darat yang kemudian diterima oleh kaki tangan Saleh berinisial AA yang kini masuk DPO. Kemudian barang dipecah menjadi beberapa bagian dan dijual melalui loket penjualan narkotika yang berlokasi di belakang rumah Saleh. Setelah terkumpul uang hasil penjualan yang ada di loket tersebut diserahkan kepada E. Yang berhasil ditangkap petugas sehari sebelum Saleh diamankan secara berkala, tepatnya setiap 1 minggu sekali. Uang tersebut disetor kepada anak buah Saleh lainnya berinisial US yang kini buron. Peran US adalah sebagai penyetor uang hasil dagangan Saleh kepada bandar utamanya yakni A. Ungkapnya, komunikasi antara Saleh dan A hanya sebatas laporan berapa jumlah uang yang telah disetor US, dan dari hasil penelusuran BNN, diketahui omset per hari dari bisnis haram yang dijalankan mereka berkisar antara 50 juta sampai 100 juta. Kepada petugas Saleh mengaku telah menjalankan bisnis narkoba sejak tahun 2016 namun saat ditangkap di tahun 2021 lalu dan kemudian buron, peran Saleh hanya sebagai pengendali dan menerima fee dari bos besarnya Koh A. Berdasarkan pengakuan E, besaran fee yang diterimanya pun terbilang besar 50 juta untuk setiap 1 kilo penjualan sabu. Sementara itu jumlah setoran yang harus diberikan Saleh kepada A mencapai 750 juta setiap kilonya, imbuhnya. Total tersangka yang bersama Saleh sebanyak 2 orang, yakni E dan M, alias orang lainnya turut terjaring guna dimintai keterangan dan dipastikan keterlibatannya.
Dengan adanya penangkapan ini, Saleh akan segera menebus perbuatannya atas pasal 114 ayat 2, Jo pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal yang disangkakan kepadanya saat putusan sidang tahun 2022 silam. Ia menyampaikan hingga saat ini, BNN tetap fokus melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada setiap kasus tindak pidana narkotika, termasuk yang dilakukan oleh komplotan Saleh. Apa yang tengah dilakukan BNN mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kalteng. Khususnya kota Palangkaraya ini menjadi bukti nyata bahwa BNN akan melakukan tindakan tegas terhadap kampung yang disinyalir sebagai kampung narkoba di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kampung Puntun, wilayah kekuasaan Saleh, yang menjadi lokasi penangkapannya, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!